Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Tidak seperti biasanya, pada sesi Dr. Yan Daily hari ini, saya mendapatkan atau kedatangan tamu. Tamu itu adalah Dr. Yudis. Selamat pagi, Dr. Yudis. Selamat pagi, Dr. Heru. Jadi Dr. Yudis ini, sahabat sekalian, adalah seorang ahli yang relatif jarang, ya. Jadi masih sedikit keahlian di bidang beliau ini, yaitu uroginekologi dan rekonstruksi estetik. Hal apa seperti itu atau keahlian bidang itu nanti biar Dr. Yudi sendiri yang menerangkan. Jadi kita jadi Dr. Yudi jadi tamu saya hari ini, ya. Iya dok, ini sepertinya tamu spesial ya dok ya. Karena di Dr. Yan Daily ini pertama kali ya dok ya. Pertama kali, biasanya saya selalu rekaman sendiri. Sendiri, sekarang ada temennya ya dok ya. Yang pertama kan spesial ya dok ya. Baik, tadi sudah sedikit dijelaskan Dr. Heru dok, bahwa dokter uroginekologi itu sedikit. Nah di Solo ini mungkin Solo itu ada 3 dok. Ada 3 ya. Ya, kalau untuk Indonesia mungkin ada 60 dok. Masih dengan penduduk sekian banyak, Ya. itu jumlah yang sedikit. Ya baik dok. Misalkan onkologi sebenarnya juga nggak banyak juga sih dok ya. Pada kisaran 2 kali lipatnya. Oh iya, ya. Jadi memang karena dulu dok, sejarahnya itu dulu tuh kita fokusnya kan menyelamatkan. Ya, kita ini basicnya Dr. Heru dan saya kan adalah dokter obskin ya dok. Dokter obskin, jadi dokter kandungan yang biasanya merawat pasien kontrol kehamilan, melahirkan atau penyakit kandungan dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian berkembang mengkhususkan diri sedikit ya. Kalau saya tidak salah itu sejarahnya dulu kita memang fokusnya kematian dok. Jadi betul. kita mengurusi bagaimana agar ibu hamil melahirkan bisa selamat, ya kan itu dok. Tetapi seiring perkembangannya dunia kesehatan wanita, makin panjang umur dok. Makin panjang umur, umur wanita bisa sampai 70, 80, sehingga sempat ini dok, degeneratif. Nah, penurunan kualitas hidup. Akhirnya muncullah ilmu saya ini dok, yang uroginekologi rekonstruksi estetik. Karena agak berbeda bahwa kita penyakit atau kondisi yang kita tangani itu tidak menyebabkan kematian, tetapi mengganggu kualitas hidup. Nyeri, nggak nyaman, beraktivitas tidak seperti biasanya. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kalau karena ini adalah hal yang pertama, nanti mungkin biar sahabat kita, viewer kita itu paham, mungkin gampangannya itu hal-hal apa atau kasus-kasus seperti apa yang menjadi concern dari Dr. Yudis. Oh iya dok. Jadi tadi disebutkan Dr. Heru ada uroginekologi rekonstruksi estetik dok. Betul. Nah, uroginekologi ini dasarnya adalah karena proses hamil melahirkan, usia diperkirakan organ-organ panggul wanita itu akan melemah dok. Selain itu juga ada usia itu ada hubungannya dengan menopause dok. Nah jadi dengan seiring waktu peristiwa wanita itu hamil melahirkan kemudian menopause, nah itu akhirnya menimbulkan gangguan-gangguan uroginekologi dok. Misalnya yang paling orang sudah sering dengar itu turun kandungan atau kandungannya turun, atau istilah kita yang prolaps uteri atau prolaps rahim, lalu prolaps kandung kemih bisa, prolaps kandung kemih ya, sama satu lagi prolaps saluran untuk buang air besar, prolaps saluran dari prolaps rekti atau rektokel, prolapsus rekti ya. Betul. Tapi selain itu dok, ini saya juga punya pengalaman ya, bibi saya sendiri dok. Itu waktu kita tamasya bersama gitu naik bis, misal dari Jakarta ke Cirebon, waktu itu saya main Jakarta dok, itu ternyata selalu pakai pampers dok. Jadi sudah menopause karena beliau itu setiap setengah jam sekali kencing. Harus buang air kecil. Iya, padahal bis nggak mungkin dok berhenti setengah jam sekali. Ini yang dibilang bahwa mengganggu kualitas hidup ini ya. Sehingga beliau pakai pampers. Saya aja tidak tahu bahwa bibi saya punya demikian. Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya ternyata itu udah lama dan terganggu pakai
pampers, sering nyari kamar mandi. Nah itu kalau di uroginekologi ada beberapa kemungkinan dok, bisa inkontinensia dok namanya. Kontinensia, sahabat sekalian. Ya. Kemudian overactive bladder itu juga Overactive bladder. iya, terus itu genitourinary syndrome of menopause. Oh, Ya, jadi gara-gara dia menopause. Tapi karena itu hanya dugaan awal kita masih saya kok pakai pampers bocor terus ya saya belum tahu pastinya, kan harus periksa dulu dok. Nah itu contohnya bahwa ini sebenarnya sehari-hari mungkin ibunya, kakaknya, bibinya mengalami tapi ya nggak tahu dok. tidak tahu. Ya. Sering masyarakat kita itu kadang-kadang sebenarnya ada keluhan, tapi karena kekurang pahaman, sehingga harusnya keluhan yang bisa diselesaikan tapi tidak terselesaikan. Iya benar. Nah, ini mungkin pentingnya podcast kita hari ini. Membuka hal baru ya dok ya. Hal baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat betul, kita ya. Kalau kemarin itu kalau saya nggak salah ada yang dokter juga sempat kirim ya konsultan ya kan saya itu beberapa seperti itu dok. Jadi mereka sudah keliling kemana-mana, Belanja dokter istilahnya. shopping dokter ya. Shopping Dokter tidak ketemu masalahnya. Contoh ini dok, saya kencing kok seperti anyang-anyangan sakit. Setiap ke dokter dibilang infeksi dok. Ya. Kemudian kita karena lebih mudah memberi antibiotik daripada cek urinalisis, Betul. kasih antibiotik. Ya. Tidak sembuh, pindah dokter, Iya. berulang lagi. Sampai akhirnya ketemu dokter Heru. Ketemu dokter Heru, baru oh ini karena kita teman ya dok. Atau senior saya sebenarnya. Nah, ini diarahkan sehingga berhasil kita tangani sekarang. Ada alurnya nih gitu. Iya, jadi biasanya muter-muter. Yang kedua, ini dok, orangnya sehat. Ya. Orangnya sehat, sehingga oleh keluarga, teman, anaknya dianggap nggak ada masalah. Iya. Dia, mau sehat-sehat itu aja. Padahal yang merasakan menderita dok. Ya memang sih kita perlu, dok kalau dokter, kuesioner atau subjektif pendapat dia. Nyerinya berapa? Nah itu harusnya memang kita perhatikan. Kita sehat gak apa-apa. Padahal ketika kita tanyakan dia menderita sekali dok. Nangis sampai ibarat kata. Setelah kita obati nangis tapi nangis terharu. Akhirnya mari gitu juga. Ya, kira-kira uroginekologi itu seperti itu dok. Kalau dari istilah uro itu apa, ginekologi itu apa, itu kalau digabung itu bagaimana dok? Untuk karena asal muasal ya. Iya, jadi mungkin untuk viewer kita itu lebih jelas gitu. Iya, baik dok. Jadi memang kalau obsgin itu obstetri dan ginekologi ya dok. Betul. Obstetri hamil melahirkan, ginekologi ya organ kandungan. Reproduksi. Uroginekologi ini memang agak meluas sedikit karena ternyata kandungan atau rahim vagina itu nempel dok. Berdekatan dengan kandung kemih. Kandung kemih itu kan kalau kita kencing keluarnya urin. Saluran urogenital. Karena dulu asal-muasalnya kalau agak mundur dok, kita waktu bayi itu satu saluran. Embryologi ya. Saluran betul dok. Saluran urogenital itu satu. Akhirnya terpisah menjadi saluran kemih dan saluran untuk genital ya. Bahkan kalau mundur lagi itu kloaka dok. Ya, jadi saluran BAB juga satu saluran. Jadi terpisah menjadi 3 itu. Nah kadang-kadang ini agak meleset yang kedua dok. Tadi uroginekologi rekonstruksi. Nah ada pasien yang itu gagal berpisah dok. Jadinya kelainan bawaan. Betul. Jadi kelainan bawaan itu karena sinyal-sinyal yang harusnya memerintahkan ini untuk memisah, memisah, berhenti sinyal. Nggak lanjut. Jadi tetap menyatu. Nah itu juga masalah di uroginekologi yang kita kedua tadi rekonstruksi. Jadi kita usahakan ya mendekati fungsi normal. Jadi misalnya ada wanita yang tidak mempunyai serviks, tidak mempunyai rahim, mempunyai rahim tapi serviknya nggak ada. Kemudian ada yang selaput darahnya tidak berlubang, tidak sempat berlubang dok. Ya, kemudian vaginanya tidak terbentuk dengan baik, itu juga masuk kita di uroginekologi rekonstruksi. Ini menarik sekali. Jadi sahabat sekalian, nanti bisa topik-topik itu akan kita bahas satu persatu nih. Boleh dok. Jadi bisa panjang. Ya, pada sesi selanjutnya. Perkenalan. Karena nanti berbagai hal yang termasuk bidang yang ditangani oleh Dr. Yudis atau uroginekologi
rekonstruksi. estetik itu pada sesi selanjutnya akan kita bahas satu persatu, sehingga sahabat sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau diskusi, kemudian nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Mungkin begitu untuk perkenalan kita, Dr. Yudis. Terima kasih dokter ya. Saya sangat senang sekali Dokter Heru atas antusiasmenya ya untuk membahas topik uroginekologi ini. Semoga memang bisa bermanfaat dok bagi yang membutuhkan. Ya, jadi demikian sahabat. Tunggu pada sesi selanjutnya. Terima kasih Dr. Yudis. Terima kasih dokter. Terima kasih. Take care. Stay healthy. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.